suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para murid begitu kelelahan dengan banyak orang yang harus dilayani. Maka Tuhan Yesus sungguh bijaksana memberikan kesempatan pada mereka beristirahat. Namun apakah mereka dapat beristirahat? Ternyata tidak. Ketika mereka akan pergi ke suatu tempat untuk beristirahat, orang banyak pun mendahului mereka ke tempat itu. Dan akhirnya mereka harus melayani lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya bertemu dengan seorang pengurus lingkungan, seorang bapak. Dia mengatakan pada saya, "Romo, tolong bantu saya untuk berhenti menjadi pengurus lingkungan. Saya sudah capek." Saat mendengar bahwa bapak ini mengusulkan dirinya untuk beristirahat, lalu saya pun juga bertanya, "Kenapa Bapak?" Ternyata dia mengatakan dia sudah lama. Dia menceritakan banyak hal yang sudah dilakukan. Bertahun-tahun dia berusaha menjadi ketua lingkungan yang baik. Dia memperhatikan warganya dengan baik. Dia mengenal seluruh warganya dengan baik. Bahkan melayani jam berapapun warganya minta untuk pelayanan. Ada anggota keluarga yang meninggal, jam berapapun dia berangkat. Dan membantu mempersiapkan segala sesuatu. Belum lagi urusan-urusan yang lain. Dia berusaha untuk membuat lingkungan itu aktif, supaya warganya juga rajin untuk datang, dan semua bisa datang. Maka seringkali dia berkunjung untuk mendatangi warga yang sudah lama tidak kelihatan, sudah lama tidak datang pertemuan di lingkungan, sudah lama tidak hadir dalam doa kegiatan di lingkungan, didatangi, disapa. Meskipun seringkali juga mendapatkan penolakan. Berapa kali dia mencoba datang, tidak ditanggapi, pintu tidak dibuka, WA tidak dijawab, dikatakan selalu sibuk. Tapi Bapak ini telaten, ya, dia berusaha
supaya dia tahu betul apa yang dialami keluarga itu. Dia bisa mengenal, bukan kepo ya, untuk bahan rasan-rasan, bahan gibah, bukan ya. Pengurus lingkungan punya tanggung jawab. Dia sebagai gembala untuk mengenal domba-dombanya, mengenal warganya. Dan ini pengurus yang luar biasa. Tapi suatu saat dia mengatakan dia ingin berhenti. Dia lelah. Karena seringkali hari Minggu pun juga dia banyak tinggal di gereja, ya, banyak kegiatan yang harus dilakukan, banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, sehingga waktu untuk keluarga pun juga berkurang. Waktu keluarga bahkan tidak ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira ini wajar ya. Permintaan untuk sejenak ya, berhenti. Bapak ini ingin berhenti. Karena dia tahu bahwa ada orang-orang yang bisa melanjutkan sebagai pengurus lingkungan. Ada banyak kader, sudah banyak yang aktif, banyak yang muda. Tapi orang merasa bahwa Bapak ini yang terbaik, sehingga selalu dipaksa. Sudah, tidak ada yang lain, Bapak saja. Sehingga akhirnya yang lain pun tidak mau. Nah, ketika saya mengizinkan Bapak itu untuk berhenti dan dicari penggantinya, akhirnya warga bersepakat untuk memilih salah satu di antara mereka. Dan terpilihlah penggantinya. Dan pengganti itu tidak kalah baik. Dia juga bersemangat karena meniru teladan dari ketua lingkungan sebelumnya. Seorang gembala yang baik dan itu dilanjutkan. Inilah pemimpin yang baik, melanjutkan apa saja yang baik. Bukan lalu membuat program sendiri, program baru yang berbeda yang tidak ada kelanjutannya. Tapi pengurus baru ini melanjutkan. Dan mereka membenahi apa saja yang kurang, tidak menyalahkan siapa-siapa. Melakukan yang baik. Dan warga pun akhirnya juga senang ya, ada pengurus baru. Dan Bapak ini bersyukur melihat bahwa ada regenerasi. Ada yang bisa meneruskan yang muda-muda, yang penuh semangat, baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita membiarkan orang baik bekerja terus, sementara yang lain memandang, melihat bahwa orang itu baik, lalu kita hanya melihat saja. Padahal kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang baik, khususnya dalam pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus kepada para pengikutnya tidak meminta apa-apa. Tuhan Yesus tidak meminta mereka mengumpulkan harta benda untuk kelompoknya, untuk Tuhan sendiri, tidak. Tuhan Yesus juga tidak ingin para muridnya itu diperkaya dengan apa yang didapat oleh orang banyak, tidak. Jadi keselamatan itu tidak ditentukan oleh harta benda, tetapi keselamatan itu ditentukan oleh rasa syukur kita kepada Tuhan dan diwujudkan di dalam pelayanan. Nah, pelayanan inilah wujud rasa syukur kita karena kita telah diselamatkan. Memang Bapak Ibu, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi pelayan, seringkali banyak alasan ya. Kesibukan pekerjaan. Apalagi kalau mencari penghasilan, pasti tidak akan ada habisnya. Kekayaan, harta benda menjadi godaan terbesar. Godaan yang kedua adalah zona nyaman. Lebih enak dilayani daripada melayani. Biarkan orang lain bekerja keras, sementara kita menikmati pelayanan itu.
Nah, ini yang tidak tepat. Gereja hidup karena banyak orang beraktivitas dalam pelayanan. Mereka saling melayani. Ketika semua orang dipenuhi dengan kepedulian, mereka saling memperhatikan, saling melayani satu sama lain, maka gereja ini akan semakin guyup, semakin hidup. Tapi ketika hanya sedikit yang melayani, keguyupan itu pun hanya terasa sedikit. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk melayani. Mari kita ambil bagian dalam pelayanan. Di dalam gereja, di dalam masyarakat. Karena pelayanan itu pasti akan membawa berkat. Mari kita syukuri atas panggilan kita dalam pelayanan, dan mari kita bersemangat untuk melayani. Karena pelayanan itu wujud cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Semakin Anda bersemangat, tentu saja semakin besar cinta Anda kepada Tuhan. Karena pelayanan itu kalau tidak didasarkan oleh cinta Tuhan akan cepat redup. Hanya sementara, hanya beberapa waktu saja. Apalagi ketika enak, semangat untuk melayani. Tapi ketika mulai bosan, ketika mulai ada tantangan dan banyak halangan, kita berhenti untuk melayani. Seperti halnya dalam keluarga, Bapak Ibu, suami istri tidak akan pernah berhenti satu sama lain melayani. Karena apa? Karena ada cinta. Anda mencintai satu sama lain, maka tidak akan pernah berhenti untuk saling melayani. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, panggilan kita untuk melayani bagaikan seorang gembala ya, yang penuh cinta, penuh kasih kepada kawanan dombanya, seperti Tuhan sendiri juga mencintai kawanan dombanya, maka kita dipanggil untuk itu. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.